Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Dasar Raja Drama. Pandai sekali dia bersandiwara. Benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bahkan yang sudah lama kenal saja belum tentu sayang. Aku memulai pekerjaan awalku dengan hati-hati. Untung saja ada Sinta yang selalu membantuku jika ada hal yang tidak aku pahami. Perusahaan Satria bergerak di bidang pembuatan ponsel Android dengan brand lisensi dari Tiongkok. Perusahaannya cukup besar dan terkenal, karyawannya juga banyak. Dan kata Satria, selama di kantor, aku harus bersikap layaknya seorang bawahan dengan atasan, agar tak memicu gosip miring antara kami. Satria tak ingin aku dibully. Sedikit aneh memang, tapi masih bisa kumaklumi. Setelah mendapat kepastian jika Amanda akan tinggal di apartemennya, Satria pun pulang ke rumah dengan perasaan senang. Lelaki itu memasuki rumahnya dengan langkah yang ringan dan wajah yang sumringah. Tidak seperti biasanya, dia merasa tertekan jika sudah berada di rumah. Namun mendadak moodnya memburuk. Saat indera penglihatannya menangkap sosok Renita dan kedua orang temannya yang kebetulan sedang bertandang ke rumah mereka. Mang Ujang, Mang Udin. Satria segera berteriak memanggil kedua pengawalnya itu. Mendengar teriakan Satria, sontak Mang Ujang dan Mang Udin berlari menghampiri majikannya. Ada apa, Tuan? Tanya Mang Ujang dan Mang Udin serentak. Cepat kunci pintu dan gerbang. Ini sudah malam. Satria berteriak memberi titah. Sebenarnya dia sengaja menyindir kedua orang teman Renita itu agar segera pulang. Karena sejujurnya Satria sudah sangat muak dengan semua kelakuan Renita dan teman sosialitanya itu. Tapi, Tuan, Mang Ujang dan Mang Udin ragu dan melirik ke arah Renita. Kenapa? Cepat kerjakan perintahku. Pinta Satria lagi dan berlalu begitu saja dari hadapan Renita dan kedua orang temannya itu. Satria sama sekali tak menegur mereka, bahkan melirik saja pun tidak. Ren, kita cabut dulu ya. Salah seorang teman Renita merasa tak enak hati karena melihat sikap Satria. Iya, kami tidak enak dengan suami kamu. Sepertinya dia tidak suka dengan kedatangan kami. Salah seorang lagi ikut menimpali. Ceka, ya sudah deh. Tapi besok sore kita jadikan ke mall. Jadi dong, Ren, kamu ajak Fandi juga ya? Tanya teman Renita. Oke, sip. Renita mengacungkan jempolnya. Akhirnya kedua orang teman Renita pun pulang tanpa berpamitan dengan Satria. Setelah mengantarkan temannya ke pintu utama, Renita pun segera menghampiri suaminya itu dengan perasaan kesal. Sat, kau apaan sih? Bisa tidak kau sedikit saja menghargai teman aku? Renita berbicara dengan suara yang tinggi dan menatap tajam Satria yang sedang berganti pakaian. Menghargai temanmu,
Untuk apa aku menghargai mereka? Satria balik bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan buat aku malu, mereka tak ada salah. Kenapa kau bersikap seperti tadi? Tolong hargai mereka. Renita semakin meninggikan suaranya. Dan katanya kali ini membuat emosi Satria naik. Oh, sekarang kau sudah tahu arti menghargai? Lalu apa salah orang tuaku kepadamu? Kenapa sedikit pun kau tidak menghargai mereka? Kali ini Satria yang membentak istrinya itu. Sudahlah, Sat, jangan ungkit yang sudah berlalu. Jangan cari kesalahanku, ucap Renita. Apa kau bilang? Bukan aku yang cari kesalahanmu. Tapi justru kau yang selalu cari kesalahanku untuk menutupi kejelekanmu. Sedikit pun kau tak pernah menghargai suamimu. Satria benar naik darah mendengar ucapan Renita. Suami, lelaki yang tak bisa memuaskan istrinya dan tak bisa memberi keturunan, apa pantas disebut suami? Satria refleks menamparkan Renita. Kali ini ucapan istrinya sudah benar kelewatan. Dan sungguh menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang suami. Berani sekali kau menamparku, dasar suami tak berguna. Renita memaki sambil memegangi pipinya yang memerah bekas tamparan Satria. Jaga bicaramu, kalau kau tidak suka, silahkan pergi dari rumah ini. Aku akan dengan senang hati menceraikanmu. Aku sudah benar tak tahan menghadapi wanita sepertimu. Satria berlalu pergi dari hadapan Renita. Rasanya saat ini, ingin sekali Satria meremas mulut istrinya itu. Sampai kapanpun aku takkan mau berpisah darimu. Renita berteriak dari dalam kamar. Tapi Satria tak menghiraukannya sama sekali. Sebenarnya ini sudah kesekian kalinya Satria mengatakan akan menceraikan Renita. Tapi wanita kurang ajar itu selalu menolak untuk berpisah. Tentu saja, karena Satria adalah gudang uang untuknya. Walaupun hubungan mereka tidak baik, tapi Satria tetap memberikan hak Renita sebagai istri. Meskipun dia tak mendapatkan haknya sebagai suami, terkadang Satria masih berharap istrinya itu bisa berubah seperti dulu lagi. Tapi sepertinya mustahil. Satria menghela nafas kasar. Berusaha membiarkan amarahnya menguap bersama karbon dioksida yang keluar dari hidungnya. Sakit dan sedih, kedua rasa itu selalu menggerogoti hatinya. Tiap kali berhadapan dengan istrinya itu. Harga diri Satria sudah hancur di mata Renita. Sungguh dia tak menyangka, wanita yang dulu dia banggakan dan cintai kini berubah menjadi orang yang selalu menyakiti perasaannya. Sejak kecelakaan parah yang menimpa Satria waktu itu, sikap Renita berubah kepadanya. Di mata Renita, Satria hanya lelaki tak berguna. Hanya uang Satrialah yang membuatnya bertahan sampai detik ini. Sementara Satria, dia selalu berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Lelaki malang itu terus mengikuti terapi. Meskipun Renita tak lagi memperdulikannya,
hingga akhirnya dia sembuh tanpa sepengetahuan Renita. Bukan bermaksud hendak menutupi kesembuhannya dari sang istri, tapi Satria sudah terlanjur sakit hati dengan wanita itu. Sehingga untuk berbicara layaknya pasangan suami istri pun dia merasa malas. Satria melangkah ke dapur untuk menemui Mang Ujang dan Bisumi. Setelah bertemu dengan sepasang suami istri itu, Satria menceritakan niatnya memindahkan mereka ke rumah ayah Amanda. Kedua suami istri itu pun mengangguk patuh dan setuju dengan permintaan majikan mereka. Walau masih bingung kenapa mereka dipindahkan ke sana, keesokan harinya, pagi sekali Satria sudah mengajak Bisumi dan Mang Ujang pergi. Bahkan Renita saja belum bangun dari tidurnya. Seorang asisten rumah tangga lain yang bernama Mirna tengah membereskan sisa makanan bekas sarapan Satria di meja makan. Renita yang baru keluar dari kamar memandang heran wanita itu. Kenapa dibereskan? Memangnya Satria sudah selesai sarapan? Renita bertanya dengan raut wajah bingung. Wanita ini tak tahu jika suaminya sudah bangun dan pergi, karena tadi malam Satria memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Sudah, Nyonya, bahkan Tuan sudah berangkat, jawab Mirna apa adanya. Kenapa dia pergi sepagi ini? Renita semakin bingung, tak biasanya Satria pergi pagi sekali. Kalau begitu suruh Bisumi buatkan sarapanku dan antar ke kamar, pinta Renita dengan gaya angkuhnya. Maaf, Nyonya, Bisumi pergi bersama Tuan, Mang Ujang juga ikut. Kemana mereka? Rasa bingung Renita berubah menjadi penasaran. Kurang tahu, Nyonya, tadi Bisumi bilang, mereka mau dipindah tugas ke rumah teman Tuan. Mirna menjelaskan dengan sedikit takut. Apa, temannya yang mana? Tidak tahu, Nyonya. Mirna menggelengkan kepala. Baiklah, kalau begitu kau saja yang membuatkan sarapan untukku dan bawa ke kamar. Renita kembali memerintah Mirna. Baiknya, Nyonya. Mirna mengangguk patuh. Renita pun berlalu dari hadapan Mirna dengan perasaan bingung bercampur penasaran. Hatinya terus bertanya-tanya, apa sebenarnya dilakukan Satria di luar sana? Kenapa akhir ini Satria bertingkah tak biasa? Bahkan tadi malam dia tega menamparkan Renita. Selama 3 tahun menikah, baru itu Satria berani main tangan. Tak terasa sudah waktunya pulang kantor. Di hari pertama aku bekerja rasanya cukup menyenangkan. Walaupun masih banyak yang harus aku pelajari lagi. Tapi selama ada Sinta, aku pasti bisa melaluinya. Aku berjalan di trotoar depan gedung Wijaya Group bersama Sinta, gadis ini sungguh lucu. Dia bisa sangat akrab denganku meskipun kami baru sehari kenal. Sikapnya ini mirip sekali dengan Satria. Bicara tentang Satria, kemana lelaki itu? Sejak tiba di kantor tadi pagi sampai aku pulang lagi, aku tak melihat batang hidungnya. Manda, rumah kamu di mana? Suara Sinta tiba-tiba menyerbu gendang telingaku. Di apartemen di dekat sini. Tapi aku lupa namanya, soalnya aku baru pindah hari ini.
Aku menjawab pertanyaan Sinta apa adanya. Aku memang tak tahu nama apartemen itu. Wah, keren sekali. Apartemen di sini kan semuanya apartemen elit. Kamu pasti anak orang kaya? Ucapan Sinta membuatku geli sendiri. Kayak apanya? Kayak monyet? Itu apartemen teman. Aku cuma menumpang saja. Aku berbicara sesuai kenyataannya. Memangkan aku cuma menumpang. Oh, kirain punya kamu? Saat sedang asyik-asyiknya mengobrol, tiba-tiba mobil Satria berhenti di sampingku dan Sinta. Lelaki itu membuka pintu mobilnya dan keluar menghampiri kami. Mari saya antar kalian pulang. Satria menawarkan tumpangan kepada aku dan Sinta. Aku sedikit kaget dengan gaya berbicaranya yang formal. Seketika otakku bekerja. Aku mengerti mengapa Satria bersikap seperti itu. Pasti karena ada Sinta. Lelaki ini tak ingin Sinta curiga jika aku ada hubungan dengannya. Di luar hubungan bos dan bawahan, sampai detik ini aku masih bisa menerima alasannya. Itu karena Satria tak ingin ada gosip miring dan akhirnya aku dibully. Oke, kalimat itu yang terus mensugesti pikiranku. Tidak usah, Pak. Nanti merepotkan. Sinta menolak karena merasa tak enak hati. Sementara aku hanya diam memandangi wajah tampannya. Tidak apa-apa, saya juga kan harus tahu di mana rumah karyawan saya. Mari. Satria sedikit memaksa dengan senyuman di bibirnya sembari melirik ke arahku. Dasar raja drama, pandai sekali dia bersandiwara. Manda, yuk, lumayan hemat ongkos. Sinta akhirnya luluh. Dasar ya di mana orang itu paling suka yang gratisan. Tidak usah, Pak, saya pulang dijemput pacar saya. Kali ini giliran aku yang berakting untuk membalasnya. Rasakan kau, dan dapat kulihat wajah Satria berubah masam. Dan senyuman yang dia pamer tadi sudah hilang di hembus angin. Amanda. Suara berat Satria memanggil namaku dengan penuh penekanan. Apa itu? Matanya menatap tajam ke arahku. Baiklah. Aku mengalah kali ini. Aku pun melangkah mendekati mobil Satria. Dasarnya lelaki ini. Dia sengaja membukakan pintu depan untukku dan membiarkan Sinta duduk sendiri di belakang. Aku rasa Sinta pasti akan curiga. Rumah kamu di mana? Satria bertanya kepada Sinta. Di jalan XXX nomor 12, Pak. Sinta menjawab dengan tegas. Satria melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Bahkan dia sudah melewati apartemen yang akan menjadi tempat tinggalku nanti. Ada saja tingkah lelaki ini. Manda. Bukannya tempat tinggalmu di daerah sini, kenapa kau tidak berhenti? Sinta berbicara pelan dari belakang tempat dudukku. Tuh kan, gadis ini bisa curiga nanti, dasar Satria. Iya sudah kelewatan, aku lupa, maklum baru pindah. Aku cengengesan menjawab pertanyaan Sinta. Mudah-mudahan Sinta percaya dengan alasanku. Oh,
tempat tinggal kamu sudah kelewatan ya, kenapa tidak bilang? Satria mulai lagi deh. Memangnya kalau aku bilang, apa dia mau menurunkanku? Jawabannya pasti tidak. Aku hanya membalas ucapan Satria dengan senyuman ala Joker dan dia hanya mengulum senyuman. Setelah mengantar Sinta, Satria melajukan mobil bukan ke arah apartemen itu, tapi ke arah yang lain. Kita mau kemana? Tanyaku bingung, apalagi rencana lelaki ini, dia selalu bertingkah sesuka hatinya. Terkadang membuatku bingung sendiri, mau belanja, stok makanan dan kebutuhan sehari-harimu kan belum ada. Satria menjawab tanpa menoleh ke arahku, dia tetap fokus mengemudi. Tidak usah repot-repot, aku bisa membelinya sendiri. Aku berusaha menolak, aku tak mau hutang budiku semakin menumpuk kepada lelaki ini. Sudah diamlah, kau itu tanggung jawabku sekarang. Apa dia bilang, sejak kapan aku menjadi tanggung jawabnya? Aku heran dengan lelaki ini, kenapa dia selalu senang direpotkan? Aku jadi malas menjawabnya. Percuma, tetap takkan menang. Aku hanya diam tanpa membalas ucapan Satria. Terserahlah dia mau melakukan apa, asal jangan menyusahkan aku. Kami sudah tiba di mall terbesar di kota ini. Pengunjungnya tidak terlalu ramai karena ini bukan akhir pekan. Satria mengajakku memasuki toko pakaian wanita. Awalnya aku menolak. Aku tahu barang di toko ini pasti sangat mahal. Bisa aku tak makan sebulan jika belanja di sini. Tapi Satria memaksaku dan lagi aku harus pasrah. Aku memilih beberapa potong pakaian semi-formal untuk ku pakai bekerja. Karena jujur, stok pakaian bagusku tidak banyak. Setelah memilih 2 pasang pakaian, aku mendekati Satria yang sedang fokus menatap layar ponselnya. Sudah. Bersambung.